Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jahanadi Pradipta dengan NIM A1C222-092. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah program linear R012. Di sini saya akan membahas contoh soal mengenai masalah transformasi dengan tabel awal Vogel Approximation Method dan pengecekan solusi optimal dengan metode stepping stone. Oke, di sini sudah ada satu soal. PT Taylor Swift mempunyai 3 gudang sebagai sumber barang, dan 3 toko retail sebagai tujuan pengiriman. Berikut biaya pengiriman per unit barang dalam ribuan rupiah, kapasitas barang tiap gudang, dan kebutuhan tiap toko. Lalu tentukan alokasi barang dari setiap gudang ke setiap toko agar total biaya pengiriman minimum dengan menggunakan Vogel Approximation Method atau yang akan kita sebut selanjutnya dengan FAM. Lalu kemudian menghitung total biaya pengiriman berdasarkan alokasi yang kamu dapatkan. Setelah itu lakukan pengecekan solusi menggunakan stepping stone untuk memastikan apakah solusi yang didapatkan menggunakan Vogel Approximation Method itu sudah optimal. Oke. Oke, dari tabel awal yang di soal tadi, yang ini, itu kita masukkan ke format tabel awal form, di mana kita menambahkan satu kolom dan satu baris itu isinya penalti. Nah, penalti ini apa sih? Jadi dari metode form ini, di form ini kita tuh kita bakal nentuin solusi awal masalah transportasi itu dengan menghitung penalti dari selisih biaya terendah dan kedua terendah pada setiap baris dan kolom, sehingga diperoleh alokasi dengan biaya minimum yang mendekati optimal atau optimal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke yang langkah pertama. Jadi kita tentuin dulu nih dari baris Jakarta ini mana yang paling kecil gitu biayanya gitu. Di sini kan yang paling kecil 4, lalu yang paling kecil kedua itu 5. Jadi kita cari penaltinya dengan menghitung selisih dari 5 dikurang 4 itu 1. Lalu di baris Bandung juga 4 kurang 3, 4. Lalu Surabaya 6 dikurang 5. Begitu juga dengan kolom Melati, Anggrek, dan Mawar. Nah, selanjutnya kita tengok nih, kita lihat nih berapa penalti yang paling tinggi yang udah kita hitung tadi. Misalkan kita terlihat bahwa yang penalti paling tinggi itu ada di kolom Mawar. Nah, kita tandai di kolom Mawar. Nah, setelah itu kita bakal ngalokasiin semaksimal mungkin ke biaya yang supply di sini, ke biaya yang paling kecil di kolom Mawar. Di sini yang paling kecil kan biayanya ada di gudang Bandung nih. Gudang Bandung, jadi kita bakal nge-supply gudang Bandung semaksimal mungkin karena ini 25 dan demand-nya itu 40, jadi kita bisa supply semuanya ke gudang Bandung. Di terus 25. Jadi yang ini habis ya. Oke, karena supply dari gudang Bandung ini udah habis, jadi kita bakal apa ya, ngasih tanda di sini. Saya bakal ngasih tanda silang supaya kita nggak akan, pokoknya kita nggak akan ngisi yang di baris Bandung ini, di baris gudang Bandung. Oke, langkah kedua kita bakal ngulang langkah yang udah kita lakuin yang tadi gitu. Kita bakal ngitung penalti dulu. Nah, di sini kita bakal ngitung penalti di mana penaltinya itu yang nggak ada tandanya gitu, nah, yang nggak kita tandain. Jadi kan tadi kita tandain di sini sama di sini. Terus yang pas awal tadi nilai paling kecilnya kan 5 sama 6. Nah,
Di sini kita bakal ngitung yang nggak ada tandanya. Jadi kita bakal nyari penalti di 8 dikurang 5. Berarti 8 dikurang 5 kan 3. Itu juga yang ini 5 kurang 4 1. Dulu Jakarta di baris Jakarta 5 kurang 4 1. Surabaya 8 dikurang salah. 6 dikurang 5 dengan 1. Nah, di sini kita bakal melihat mana penalti yang paling besar. Nah, penalti paling besar kan ada di kolom melati. Kita bakal tandain di kolom melati. Oke, kita bakal selangkah selanjutnya kita bakal milih mana nih yang bisa kita alokasikan semaksimal mungkin di kolom melati ini. Kan tadi di baris yang Bandung, baris baris kedua kolom pertama baris kedua ini kan udah nggak bisa kita supply lagi karena yang mau disuplai itu udah nggak ada gitu. Nah, udah kita supply semuanya di yang sebelumnya tadi yang DU5. Nah, jadi kita bakal nentuin mana yang paling kecil dari 5 dan 8 ini. Kan kita ketahui kalau yang paling kecil itu 5. Jadi kita bakal nge-supply semaksimal mungkin di kolom melati baris Jakarta, kolom melati, kolom 1 baris 1. Nah, di sini karena dia demand-nya cuma 30 sedangkan supply-nya 35, jadi kita cuma bisa nge-supply ke gudang Jakarta, ke toko melati dari gudang Jakarta sebanyak 30 aja. Terus 30. Oke, lanjut yang selanjutnya. Nah, karena demand-nya itu udah terpenuhi di toko melati, jadi kita nggak perlu nge-supply dari gudang-gudang lain gitu. Jadi kita tandai aja biar nggak salah. Oke, selanjutnya tinggal tersisa demand di toko anggrek lalu di toko mawar. Toko mawar masih ada sisa ya. Oke, kita cari penaltinya lagi. 5 dikurang 4 1, lalu 7 dikurang 6 1, 7 dikurang 4 3, lalu 6 dikurang 5 1. Kita tahu yang paling besar penaltinya itu 3. Kita tandai kolom Jakarta. Nah, di sini yang bakal kita supply toko anggrek. Kenapa? Karena paling kecil 4 dan 7 kan paling kecil 4. Jadi kita bakal supply semuanya ini karena ini sisa 5 ke kolom anggrek, ke toko anggrek. Nah, yang selanjutnya karena cuma sisa 2 sel, jadi kita bagi aja nih 40 ke toko anggrek, lalu sisanya lagi ke toko mawar. Ini kan anggrek masih kurang 25, jadi nanti kita tulis 25 di sini. Lalu mawar karena ini masih kurang 15, jadi kita tulis 15. Oke. Nah, didapat tabel akhir dari farm terlihat di gambar. Lalu kita bakal ngitung total biaya uh, kalau pakai metode farm ini. Jadi kita hitung 30 dikali 5, 5 dikali 4, 25 dikali 4, 25 dikali 5, 15 dikali 6. Ini kita dapat hasilnya Rp485.000. Nah, selanjutnya ngecek kita bakal ngecek apakah solusi yang kita cari menggunakan tabel farm ini apakah udah optimal atau belum gitu. Kalau misal belum optimal, gimana solusinya gitu. Nah, jadi kita bakal ngecek apakah dari tabel farm ini optimal apa enggak. Kita bakal ngeceknya pakai metode stepping stone. Oke. Nah, bisa dilihat kita fokus dulu yang pertama di sel yang nggak ada isinya. Sel yang nggak ada isinya ada di sel 31, lalu ada di sel 21, lalu ada di sel 22, lalu ada di sel 13. Kita mulai dari sel 31. Ingat, kalau di metode stepping stone ini kita bakal ngelompat ke yang sel yang ada isinya. Jadi kita nggak boleh nih lompat ke sel yang nggak ada isinya. Misal dari
sel ini, sel berapa? Sel 31 kita mau lompat, ujuk-ujuk lompat ke sel 21 itu nggak boleh. Sel 22 itu nggak boleh. Nah, jadi kita juga nggak boleh ngelompatnya itu secara miring gitu. Nah, kita nggak boleh dari sel 31 terus ke sel 22 itu nggak boleh. Kita cuma boleh ke kiri secara horizontal atau secara vertikal aja gitu. Nah, vertikal naik atau turun. Tuh, gitu. Nah, di sini kita bakal ke kiri dulu, lalu ke bawah, lalu ke kanan, lalu ke atas. Nah, dari awal kita mulai itu kita beri tanda positif, lalu negatif, begitu juga seterusnya. Jadi karena di sini ada isinya, jadi kita ke kiri, lalu ke bawah, karena ini yang ada isinya, lalu ke sini, ke kanan, lalu ke atas lagi. Balik ke, nah kalau balik ke posisi semula boleh, karena kan kita baliknya ke posisi sel yang kosong. Dapat 7 dikurang 4 karena ini negatif ya, dikurang 4 lalu ditambah 5 dikurang 6 menghasilkan 2, alhamdulillah positif. Lalu begitu juga selanjutnya yang di sel 21. Di sel 21 ini agak ribet ya karena emang pada jauh, jadi kita butuh langkah ekstra nih. Jadi kita bakal lompat dulu ke sel 23, lalu lompat ke sel 33, lalu lompat ke sel 23, lalu lompat atas ke sel 12, lalu lompat lagi ke sel 11, lalu kembali ke sel 21. Kita dapat hasilnya 6 dikurang 6 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 5 ditambah 4 dikurang 5. Hasilnya 2. Adalah positif. Lalu ke sel 22 kita lompat ke sel 23 32 karena dia ada isinya. Lalu lompat ke sel 33, lalu lompat ke sel 23 sel 32, lalu lompat ke sel 22. 43 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 5 sama dengan 0. Itu juga yang sel yang terakhir. Seperti itu. Nah, karena setelah kita menghitung loopnya ini, loop itu nggak ada yang bernilai negatif, maka solusi yang kita cari ini menggunakan stepping stone ini udah optimal. Seperti itu. Nah, karena sudah optimal, jadi tabel akhir stepping stone-nya nggak berubah, masih sama dengan tabel form tadi. Didapat biayanya juga sama, Rp485.000. Nah, kesimpulannya yang bisa kita ambil bahwa meskipun kita udah nyari dengan tabel farm tadi menghasilkan Rp485.000, kita tetap harus ngecek apakah solusi yang kita cari itu optimal apa enggak. Nah, di sini kebetulan kita ngeceknya pakai metode stepping stone. Nah, kebetulan juga pas habis kita cek dengan metode stepping stone, itu tuh hasil yang didapat udah optimal. Dengan demikian, penggunaan metode FAM ini berhasil mendapatkan solusi optimal setelah dilakukan pengecekan menggunakan metode stepping stone. Uh, Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari contoh soal itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.